Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang tenang di sebuah desa di Kebumen berubah menjadi kepanikan ketika warga menemukan 30 plastik berisi daging manusia tertumpuk di pinggir jalan. Bau busuk menyebar, polisi datang menyelidiki, dan satu persatu fakta mengerikan mulai terungkap. Tak ada yang menyangka arah penyelidikan justru menunjuk pada sosok yang seharusnya melindungi masyarakat. Rahasia gelap apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak, semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu udara di sebuah desa kecil di daerah Kebumen, Jawa Tengah, terasa berbeda dari biasanya. Matahari baru saja muncul di balik perbukitan, dan kabut tipis masih menggantung di atas sawah yang luas. Burung-burung mulai berkicau, sementara para petani bersiap memulai aktivitas mereka. Jalan desa yang biasanya sepi perlahan mulai dilalui warga yang berjalan kaki, membawa cangkul, atau mengendarai sepeda menuju ladang. Namun ketenangan pagi itu tiba-tiba pecah oleh sebuah teriakan keras. Teriakan itu datang dari seorang petani bernama Pak Darto, pria berusia sekitar 50 tahun yang setiap hari selalu berangkat paling pagi ke sawahnya. Suara teriakannya begitu keras dan penuh ketakutan hingga terdengar sampai ke rumah-rumah warga yang tidak terlalu jauh dari jalan desa. "Ya Tuhan, ini apa?" teriak Pak Darto dengan suara gemetar. Beberapa warga yang sedang berada di halaman rumah langsung menoleh ke arah suara tersebut. Ada yang berhenti menyapu, ada yang keluar dari rumah dengan wajah bingung. Mereka belum tahu apa yang terjadi, tetapi nada suara Pak Darto jelas bukan suara orang yang sedang bercanda. Pak Darto berdiri kaku di pinggir jalan tanah yang mengarah ke sawah. Di depannya terlihat tumpukan plastik hitam besar yang ditaruh begitu saja di pinggir jalan. Plastik-plastik itu tampak kotor, sebagian terikat dengan tali rafia, dan jumlahnya cukup banyak. Awalnya Pak Darto mengira itu hanya sampah. Di desa itu kadang ada orang luar yang membuang sampah sembarangan ketika lewat malam hari. Hal seperti itu memang pernah terjadi sebelumnya. Namun kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Dari tumpukan plastik itu keluar bau yang sangat menyengat. Bau busuk yang membuat perut terasa mual. Bau itu bahkan lebih kuat daripada bau bangkai hewan yang pernah Pak Darto temukan di sawah. Pak Darto mencoba mendekat sedikit, menutup hidung dengan ujung sarung yang ia bawa. Hatinya mulai merasa tidak tenang. Ia melihat salah satu plastik tampak robek di bagian sampingnya. Dari celah robekan itu terlihat sesuatu yang berwarna kemerahan. Awalnya ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia berpikir mungkin itu hanya sisa daging hewan dari rumah potong atau limbah pasar. Tetapi ketika ia memperhatikan lebih dekat, tubuhnya langsung terasa lemas. Benda di dalam plastik itu bukan daging hewan. Itu potongan daging manusia. Pak Darto mundur 2 langkah, wajahnya pucat, dan tanpa sadar ia berteriak sekuat tenaga. Teriakan Pak Darto membuat beberapa warga segera berlari mendekat. Yang pertama datang adalah Pak Rahman, tetangga yang rumahnya hanya sekitar 100 meter dari jalan itu. "Ada apa, Pak Darto? Kenapa teriak-teriak?" tanya Pak Rahman sambil terengah. Pak Darto tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar ketika ia menunjuk ke arah tumpukan plastik itu. Pak Rahman awalnya tampak bingung. Namun ketika bau busuk itu mulai tercium, ekspresinya langsung berubah. "Astaga, bau apa ini?" katanya sambil menutup hidung. Tak lama kemudian beberapa warga lain juga datang. Ada yang masih memakai sarung, ada yang membawa senter kecil, ada pula yang hanya berdiri jauh sambil melihat dengan wajah tegang. Semua orang mulai memperhatikan tumpukan plastik tersebut. Jumlahnya ternyata tidak sedikit. 1, 2, 3. Semakin dihitung, semakin membuat bulu kuduk merinding. Tumpukan itu berjumlah sekitar 30 plastik besar. "Siapa yang buang ini di sini?" gumam seorang warga. Tidak ada yang tahu jawabannya. Suasana mulai dipenuhi bisikan dan rasa takut. Salah satu pemuda desa bernama Rian, yang terkenal cukup berani, mencoba mendekat sedikit. Ia mengambil sebatang kayu panjang yang tergeletak di pinggir jalan.
"Jangan dekat-dekat," teriak seorang ibu dari belakang. Namun rasa penasaran membuat Rian tetap maju. Dengan hati-hati ia menggunakan kayu itu untuk membuka sedikit ikatan salah satu plastik. Beberapa warga langsung mundur beberapa langkah. Plastik itu terbuka perlahan. Dan detik berikutnya, Rian langsung menjatuhkan kayu itu. "Ya Allah!" katanya dengan suara bergetar. Di dalam plastik itu terlihat potongan tubuh manusia yang sudah terbungkus kain tipis. Seorang ibu langsung menjerit keras. Beberapa warga menutup mata, sementara yang lain mundur dengan wajah pucat. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Suasana yang tadinya hanya penuh rasa penasaran kini berubah menjadi ketakutan. Semua orang sadar bahwa ini bukan sekadar pembuangan sampah biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pak Rahman akhirnya mengambil keputusan cepat. "Kita harus lapor polisi sekarang juga," katanya dengan suara serius. Beberapa warga langsung setuju. Salah satu pemuda segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi kantor polisi terdekat di kota Kebumen. Sementara menunggu polisi datang, warga mulai berdatangan semakin banyak. Berita tentang temuan mengerikan itu menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, jalan desa yang biasanya sepi berubah menjadi ramai. Orang-orang berdiri berkelompok, berbicara dengan suara pelan, sebagian terlihat ketakutan. Katanya ada potongan tubuh manusia. Jumlahnya banyak sekali. Siapa yang melakukan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus terdengar di antara kerumunan warga. Tak lama kemudian suara sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan. Beberapa mobil polisi dan 1 mobil tim forensik akhirnya tiba di lokasi. Petugas segera memasang garis polisi di sekitar tumpukan plastik tersebut. Warga diminta mundur dan menjaga jarak. Namun meskipun mereka berdiri cukup jauh, rasa ngeri tetap menyelimuti seluruh desa. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pagi yang biasanya tenang itu akan berubah menjadi awal dari sebuah kasus yang akan mengguncang seluruh daerah Kebumen. Setelah garis polisi terpasang, suasana di lokasi penemuan berubah menjadi lebih tegang dan serius. Petugas kepolisian mulai bekerja dengan cepat namun hati-hati. Beberapa anggota polisi berdiri menjaga kerumunan warga agar tidak mendekat, sementara tim forensik mengenakan sarung tangan, masker, dan pakaian pelindung sebelum memeriksa tumpukan plastik tersebut. Seorang perwira polisi yang memimpin penyelidikan pagi itu adalah Inspektur Budi Santoso, pria berusia sekitar 45 tahun yang sudah lama bertugas di wilayah Kebumen. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya memperhatikan setiap detail di lokasi kejadian. Ia berdiri beberapa langkah dari tumpukan plastik sambil mengamati keadaan sekitar. Jalan desa itu cukup sempit, hanya cukup untuk 1 mobil lewat. Di kiri kanan jalan terdapat sawah yang luas dan beberapa pohon bambu yang tumbuh rapat. "Pastikan semua plastik diperiksa satu persatu," kata Inspektur Budi kepada tim forensik. "Catat semuanya dengan teliti." Beberapa petugas mulai menghitung kembali jumlah plastik yang ditemukan. "Pak, totalnya ada 30 plastik," lapor seorang petugas. Inspektur Budi mengangguk pelan. Angka itu membuatnya semakin curiga bahwa kasus ini bukan peristiwa biasa. Tidak mungkin seseorang membuang potongan tubuh manusia sebanyak itu tanpa perencanaan. Sementara itu, petugas lain mulai mengambil foto dari berbagai sudut lokasi. Setiap detail harus didokumentasikan agar tidak ada bukti yang terlewat. Di kejauhan, warga desa masih berdiri berkerumun. Mereka hanya bisa menonton dengan wajah cemas, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di desa mereka. Pemeriksaan terhadap plastik pertama dimulai dengan sangat hati-hati. Seorang petugas forensik membuka ikatan tali rafia menggunakan gunting kecil. Bau busuk langsung menyebar lebih kuat ke udara. Beberapa petugas yang baru datang bahkan harus menutup hidung mereka. Di dalam plastik itu terlihat potongan tubuh manusia yang sudah dibungkus kain tipis. Tim forensik segera mencatat kondisi temuan tersebut. "Potongan tubuh manusia, kemungkinan bagian paha," kata salah satu petugas sambil mencatat. Proses itu kemudian dilakukan pada plastik-plastik lainnya. Semakin banyak plastik yang dibuka,
Semakin jelas bahwa potongan tubuh tersebut berasal dari lebih dari satu orang. Ini bukan satu korban, ujar seorang petugas dengan suara pelan. Inspektur Budi yang mendengar hal itu langsung menoleh. Ia mulai menyadari bahwa kasus ini bisa menjadi jauh lebih besar daripada yang mereka duga. Tim forensik juga menemukan hal lain yang cukup mengejutkan. Bekas potongan pada tubuh terlihat sangat rapi. Sayatannya halus, kata seorang ahli forensik bernama Dr. Laila, yang baru saja tiba di lokasi. Ini bukan pekerjaan sembarangan. Inspektur Budi menatapnya serius. Maksud Anda? Dr. Laila menghela napas pelan sebelum menjawab. Orang yang melakukan ini kemungkinan memiliki pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia. Kalimat itu membuat suasana di antara para penyidik menjadi lebih sunyi. Jika benar demikian, berarti pelaku bukan orang biasa. Sementara tim forensik bekerja, beberapa polisi mulai mengumpulkan kesaksian dari warga yang pertama kali menemukan tumpukan plastik tersebut. Pak Darto duduk di kursi plastik yang dibawa petugas dari rumah warga. Wajahnya masih terlihat pucat, meskipun ia sudah minum air beberapa kali. Inspektur Budi mendekatinya dengan sikap tenang. Pak Darto, coba ceritakan dari awal, katanya dengan suara lembut. Pak Darto menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Saya seperti biasa berangkat ke sawah. Pak, masih gelap sedikit waktu itu. Pas lewat jalan ini saya lihat ada tumpukan plastik hitam di pinggir jalan. Apakah sebelumnya pernah ada orang membuang sampah di sini? Tanya Inspektur Budi. Kadang ada, Pak. Tapi tidak sebanyak ini. Pak Darto menelan ludah sebelum melanjutkan. Saya curiga karena baunya sangat busuk. Waktu saya lihat lebih dekat, ada plastik yang robek sedikit, dari situ saya lihat daging. Lalu saya sadar itu bukan daging hewan. Tangannya kembali gemetar saat mengingat kejadian itu. Saya langsung teriak dan mundur. Tidak berani mendekat lagi. Inspektur Budi mengangguk pelan. Apakah Bapak melihat kendaraan atau orang mencurigakan tadi malam? Pak Darto menggeleng. Saya tidur cepat, Pak. Tidak dengar apa-apa. Kesaksian itu dicatat oleh petugas lain yang berdiri di samping mereka. Setelah berbicara dengan Pak Darto, polisi kemudian memanggil saksi lain yang mungkin melihat sesuatu pada malam sebelumnya. Seorang pria tua bernama Pak Wiryo maju dengan langkah pelan. Ia dikenal sebagai warga yang rumahnya berada tidak jauh dari jalan tersebut. Saya tidak melihat apa-apa, Pak, katanya lebih dulu. Tapi saya sempat dengar suara mobil lewat tengah malam. Inspektur Budi langsung tertarik. Jam berapa kira-kira, Pak? Mungkin sekitar 12 malam, atau sedikit lewat. Apakah itu hal yang biasa terjadi di jalan ini? Pak Wiryo menggeleng. Tidak, Pak. Biasanya kalau malam lewat jam 10 sudah sepi. Apakah Bapak melihat mobilnya? Tidak jelas, Pak. Saya hanya dengar suara mesinnya. Sepertinya mobil pribadi. Informasi itu memang belum cukup kuat, tetapi tetap penting untuk dicatat. Setiap detail kecil bisa menjadi petunjuk besar dalam penyelidikan. Kesaksian lain datang dari seorang pemuda desa bernama Rian, orang yang tadi membuka plastik dengan kayu. Namun ternyata ia juga memiliki informasi tambahan. Pak, saya sempat melihat mobil lewat tadi malam, kata Rian ketika dimintai keterangan. Inspektur Budi langsung menatapnya serius. Coba ceritakan. Saya sedang ronda di pos dekat ujung desa. Sekitar jam 1 malam ada mobil lewat dari arah jalan utama menuju jalan desa ini. Mobil seperti apa? Rian berpikir sejenak. Warna gelap, Pak. Mungkin hitam atau abu-abu tua. Apakah Anda melihat siapa yang mengemudikannya? Rian menggeleng. Tidak jelas, Pak. Lampunya terang, jadi saya tidak bisa melihat wajah pengemudinya. Apakah mobil itu berhenti? Tidak, Pak. Tapi arahnya menuju ke jalan yang menuju lokasi ini. Inspektur Budi dan beberapa penyidik saling bertukar pandang. Itu bisa menjadi petunjuk penting. Jika mobil tersebut benar-benar masuk ke jalan desa sekitar waktu yang disebutkan,
Ada kemungkinan kendaraan itulah yang membawa plastik-plastik mengerikan itu. Namun satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Siapa yang mengemudikan mobil itu, dan mengapa ia membuang potongan tubuh manusia di desa yang jauh dari keramaian? Pagi itu baru saja dimulai, tetapi bagi tim penyidik, mereka tahu satu hal dengan pasti. Kasus ini tidak akan selesai dengan cepat. Dan kemungkinan besar, kebenarannya akan jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Setelah semua plastik diperiksa secara awal di lokasi, tim forensik memutuskan untuk membawa seluruh temuan ke rumah sakit daerah di Kebumen untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap plastik dimasukkan ke dalam kotak khusus yang sudah diberi label nomor agar tidak tertukar. Warga desa menyaksikan proses tersebut dengan wajah tegang. Beberapa orang bahkan tidak sanggup melihat ketika petugas mengangkat plastik-plastik itu ke dalam mobil forensik. Benar-benar mengerikan, bisik seorang ibu kepada temannya. Tidak ada yang menyangka bahwa desa kecil yang biasanya tenang bisa menjadi lokasi penemuan kasus yang begitu menyeramkan. Inspektur Budi berdiri memperhatikan proses pengangkutan barang bukti. Di kepalanya mulai muncul berbagai kemungkinan. Ia tahu bahwa potongan tubuh sebanyak itu tidak mungkin berasal dari satu kejadian saja. Artinya, pelaku kemungkinan sudah melakukan perbuatan ini lebih dari sekali. Dan jika dugaan itu benar, berarti ada korban lain yang mungkin belum ditemukan. Siang harinya, tim penyidik berkumpul di ruang rapat kecil di kantor polisi Kebumen. Beberapa foto dari lokasi kejadian ditampilkan di layar, sementara laporan awal dari tim forensik mulai dibacakan. Dr. Laila menjelaskan hasil pemeriksaan sementara dengan suara serius. Kami menemukan beberapa hal penting dari potongan tubuh yang dibawa dari lokasi, katanya sambil membuka berkas laporan. Semua orang di ruangan itu memperhatikan dengan penuh fokus. Pertama, potongan tubuh ini berasal dari beberapa orang yang berbeda. Dari analisis awal, kemungkinan jumlah korban lebih dari 5 orang. Beberapa penyidik terlihat saling berpandangan. Itu berarti kasus ini jauh lebih besar dari yang mereka kira. Dr. Laila melanjutkan penjelasannya. Kedua, cara pemotongan tubuh sangat rapi dan presisi. Ini bukan pekerjaan orang yang tidak berpengalaman. Inspektur Budi mengangkat alisnya. Maksud Anda dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan medis? Dr. Laila mengangguk pelan. Sangat mungkin. Potongannya mengikuti struktur anatomi tubuh dengan cukup tepat. Ruangan itu menjadi sunyi sesaat. Jika benar pelaku memiliki kemampuan medis, maka lingkaran orang yang harus diperiksa menjadi semakin sempit. Namun pada saat yang sama, kemungkinan lain juga muncul di benak para penyidik. Apakah ini dilakukan oleh dokter? Atau seseorang yang pernah belajar tentang anatomi tubuh? Selain itu, tim forensik juga menemukan fakta lain yang membuat penyelidikan semakin mengarah pada kemungkinan yang lebih mengkhawatirkan. Beberapa organ tubuh penting tidak ditemukan di antara potongan-potongan yang ada. Dr. Laila menunjuk catatan yang ada di tangannya. Dari pemeriksaan awal, kami tidak menemukan beberapa organ vital pada sebagian korban. Organ seperti apa? Tanya salah satu penyidik. Ginjal, hati, dan beberapa jaringan lain. Kata-kata itu langsung membuat ruangan kembali sunyi. Inspektur Budi menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil berpikir. Jika organ-organ itu hilang, berarti kemungkinan besar organ tersebut diambil sebelum tubuh dipotong. Dan itu mengarah pada satu kemungkinan yang sangat serius. Perdagangan organ tubuh, gumamnya pelan. Beberapa penyidik langsung menoleh. Kasus perdagangan organ ilegal bukan hal yang sering terjadi di daerah kecil seperti Kebumen. Namun bukan berarti hal itu tidak mungkin terjadi. Jika benar ini adalah jaringan perdagangan organ, maka pelaku kemungkinan tidak bekerja sendirian. Bisa jadi ada orang lain yang terlibat. Bahkan mungkin lebih dari satu. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan penyelidikan intensif. Polisi mulai memeriksa laporan orang hilang dari berbagai daerah di sekitar Kebumen. Beberapa nama mulai muncul dalam daftar tersebut. Ada seorang buruh bangunan yang hilang 2 bulan lalu.
Ada seorang sopir ojek yang tidak pernah pulang sejak beberapa minggu lalu. Ada pula seorang pemuda yang terakhir terlihat pergi mencari pekerjaan di kota. Semua data itu mulai dicocokkan dengan temuan forensik. Namun prosesnya tidak mudah. Beberapa potongan tubuh sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Di sisi lain, warga desa mulai hidup dalam rasa takut. Malam hari menjadi jauh lebih sepi dari biasanya. Banyak orang memilih tetap di rumah setelah matahari terbenam. Beberapa orang bahkan mulai memasang lampu tambahan di depan rumah mereka. Takut kalau pelakunya masih berkeliaran, kata seorang warga. Berita tentang kasus ini juga mulai menyebar ke media lokal. Wartawan mulai berdatangan ke desa tersebut untuk meliput perkembangan penyelidikan. Semakin banyak orang yang ingin tahu siapa sebenarnya pelaku di balik kejadian mengerikan itu. Namun bagi tim penyidik, jawaban itu masih terasa sangat jauh. Di tengah penyelidikan yang berjalan lambat, sebuah petunjuk kecil akhirnya muncul dari tempat yang tidak terduga. Seorang petugas yang sedang memeriksa ulang barang bukti menemukan sesuatu yang menempel di salah satu plastik hitam. Itu adalah potongan label kecil yang hampir terlepas. Tulisan di label tersebut tampak sebagian terhapus, tetapi masih cukup jelas untuk dibaca. Petugas itu segera membawa temuan tersebut kepada Inspektur Budi. "Pak, coba lihat ini," katanya sambil menunjukkan label itu. Inspektur Budi mengambilnya dan memperhatikan dengan teliti. Di label itu tertulis nama sebuah toko alat kesehatan di kota Kebumen. Hal itu langsung membuatnya berpikir. Plastik seperti ini biasanya tidak dijual di sembarang tempat. Jika benar berasal dari toko alat kesehatan, kemungkinan besar seseorang membeli perlengkapan medis di sana. Dan jika mereka bisa menemukan siapa pembelinya, mungkin mereka bisa menemukan orang yang selama ini mereka cari. Inspektur Budi segera berdiri. "Kita harus cek toko ini," katanya tegas. Petunjuk kecil itu mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Namun bagi seorang penyidik berpengalaman, terkadang justru hal-hal kecil seperti itulah yang bisa membuka jalan menuju kebenaran. Dan tanpa mereka sadari, label kecil yang menempel di plastik itu akan membawa penyelidikan menuju sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Fakta yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Keesokan paginya, Inspektur Budi bersama dua penyidik lainnya pergi ke kota Kebumen untuk menelusuri petunjuk dari label kecil yang ditemukan di plastik tersebut. Toko alat kesehatan yang tertulis pada label itu ternyata berada di sebuah jalan yang cukup ramai, tidak jauh dari rumah sakit daerah. Nama toko itu adalah Sinar Medika, sebuah toko yang menjual berbagai perlengkapan medis seperti sarung tangan, plastik khusus medis, kotak pendingin, hingga alat bedah sederhana. Toko itu terlihat biasa saja dari luar, dengan papan nama berwarna biru yang mulai sedikit pudar. Ketika mereka masuk, seorang pria parubaya yang tampaknya pemilik toko langsung menyambut dengan ramah. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Inspektur Budi menunjukkan kartu identitasnya sebagai polisi. "Kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai barang yang dijual di toko ini," katanya dengan nada tenang. Pemilik toko itu tampak sedikit terkejut, tetapi ia segera mengangguk. "Silakan, Pak." Inspektur Budi kemudian mengeluarkan foto label yang ditemukan di plastik. "Apakah label ini berasal dari toko Anda?" Pria itu memperhatikan foto tersebut dengan teliti. Setelah beberapa detik, ia mengangguk. "Iya, Pak. Ini memang label toko kami. Biasanya ditempel pada beberapa produk tertentu." "Produk apa saja yang menggunakan label seperti ini?" tanya salah satu penyidik. "Biasanya plastik medis besar atau kantong khusus penyimpanan bahan biologis," jawabnya. Jawaban itu membuat para penyidik semakin serius. Itu berarti plastik yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh tersebut kemungkinan memang dibeli dari toko ini. Inspektur Budi kemudian menanyakan hal lain yang lebih penting. "Apakah Anda ingat siapa yang membeli plastik seperti ini dalam jumlah banyak?" Pemilik toko tampak berpikir sejenak. Ia mengusap dagunya sambil mencoba mengingat. "Kalau jumlah besar, memang ada beberapa pelanggan tetap yang sering membeli," katanya pelan. "Apakah Anda memiliki catatan pembeli?"
Tanya Inspektur Budi. Pria itu mengangguk. Untuk pembelian tertentu biasanya kami mencatatnya. Apalagi kalau jumlahnya cukup banyak. Ia kemudian berjalan ke belakang meja kasir dan membuka sebuah buku catatan penjualan. Beberapa halaman ia balik perlahan. Suasana di toko itu menjadi sunyi. Para penyidik menunggu dengan penuh harap. Beberapa saat kemudian pria itu berhenti pada satu halaman. Ini, mungkin yang Bapak cari, katanya sambil menunjuk sebuah catatan. Inspektur Budi mendekat dan membaca tulisan di buku tersebut. Di sana tercatat pembelian plastik medis besar, sarung tangan, dan beberapa kotak pendingin. Pembelian itu dilakukan beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Namun yang membuat Inspektur Budi terdiam adalah nama pembelinya. Nama itu tertulis jelas di buku tersebut. Ardi Pratama. Inspektur Budi mengangkat kepalanya perlahan. Orang ini, apakah Anda mengenalnya? Tanyanya. Pemilik toko langsung mengangguk. Iya, Pak. Dia sering belanja di sini. Sering? Ya, mungkin sudah beberapa kali. Biasanya beli sarung tangan medis, plastik besar, dan kadang kotak pendingin. Salah satu penyidik langsung bertanya, apa pekerjaannya? Pemilik toko menjawab tanpa ragu. Setahu saya dia polisi, Pak. Pernah datang memakai seragam. Jawaban itu membuat suasana mendadak terasa berat. Inspektur Budi dan kedua penyidik saling bertukar pandang. Nama Ardi Pratama bukan nama yang asing bagi mereka. Ia memang seorang anggota polisi yang bertugas di wilayah Kebumen. Selama ini Ardi dikenal cukup ramah dan jarang menimbulkan masalah. Tidak pernah ada laporan buruk tentang dirinya. Namun sekarang namanya muncul dalam penyelidikan kasus yang sangat mengerikan. Inspektur Budi menutup buku catatan itu perlahan. Terima kasih atas informasinya, katanya kepada pemilik toko. Saat mereka keluar dari toko, ketiga penyidik berjalan menuju mobil tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, salah satu penyidik akhirnya berbicara. Pak, apakah mungkin dia pelakunya? Inspektur Budi tidak langsung menjawab. Belum tentu, katanya pelan. Tapi kita harus memeriksanya. Namun di dalam hatinya, sebuah perasaan tidak nyaman mulai muncul. Jika benar Ardi terlibat dalam kasus ini, maka kenyataan yang mereka hadapi akan jauh lebih mengejutkan daripada yang mereka bayangkan. Penyelidikan terhadap Ardi Pratama segera dilakukan secara diam-diam. Inspektur Budi tidak ingin membuat kesalahan dengan langsung menuduh tanpa bukti kuat. Tim kecil dibentuk untuk mengawasi aktivitas Ardi tanpa menarik perhatian. Dari informasi yang dikumpulkan, Ardi tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Kebumen. Rumah itu tampak sederhana dari luar, dengan pagar besi dan halaman yang tidak terlalu luas. Selama beberapa hari pertama, tidak ada hal yang terlalu mencurigakan. Ardi tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia pergi bekerja, pulang pada sore hari, dan kadang keluar lagi pada malam hari. Namun pada malam ketiga pengawasan, sesuatu yang menarik perhatian terjadi. Salah satu petugas yang memantau rumah tersebut melihat Ardi keluar dari rumah sekitar pukul 11 malam. Ia membawa sebuah kotak pendingin besar. Kotak itu dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Petugas segera melaporkan hal itu kepada Inspektur Budi. Pak, dia keluar membawa kotak pendingin, lapor petugas melalui telepon. Mobil apa yang dia pakai? Tanya Inspektur Budi. Sebuah mobil sedan warna gelap, Pak. Jawaban itu langsung membuat Inspektur Budi teringat pada kesaksian Rian. Mobil gelap yang lewat di desa pada malam hari. Apakah itu mobil yang sama? Jika iya, maka potongan-potongan petunjuk yang mereka kumpulkan mulai membentuk sebuah gambaran yang jelas. Pengawasan terhadap Ardi semakin diperketat setelah malam itu. Setiap pergerakannya dicatat dengan teliti. Beberapa hari kemudian, para penyidik menemukan fakta yang semakin memperkuat kecurigaan mereka. Ardi ternyata sering keluar rumah pada malam hari dengan membawa kotak pendingin yang sama. Kadang ia kembali setelah 2 atau 3 jam. Kadang lebih lama. Namun setiap kali kembali, kotak pendingin itu tidak lagi terlihat.
Seolah-olah ia telah menyerahkan sesuatu kepada seseorang di luar sana. Inspektur Budi mengumpulkan semua laporan pengawasan di meja kerjanya. Ia membaca setiap catatan dengan wajah serius. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin jelas pola yang terlihat. Pembelian perlengkapan medis, kotak pendingin, mobil berwarna gelap, perjalanan malam hari. Semua petunjuk itu mengarah pada satu nama. Ardi Pratama. Namun satu pertanyaan besar masih tersisa. Apakah Ardi benar-benar pelaku utama? Atau hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar? Untuk menjawab pertanyaan itu, Inspektur Budi tahu mereka harus mengambil langkah berikutnya. Langkah yang bisa mengungkap kebenaran. Atau justru membuka rahasia yang lebih mengerikan lagi. Setelah beberapa hari melakukan pengawasan diam-diam, Inspektur Budi akhirnya merasa bahwa bukti yang mereka kumpulkan sudah cukup kuat untuk mengambil langkah berikutnya. Ia tidak ingin menunggu terlalu lama, karena jika benar Ardi terlibat dalam kejahatan besar ini, setiap hari yang berlalu bisa berarti ada korban baru. Pada suatu malam yang sunyi, tim kecil penyidik berkumpul di ruang rapat kantor polisi. Peta kota Kebumen terbentang di atas meja, dengan beberapa titik yang telah diberi tanda. Ini rumah Ardi, kata Inspektur Budi sambil menunjuk sebuah titik di peta. Kita akan lakukan penggerebekan malam ini. Beberapa anggota tim mengangguk dengan wajah serius. Tidak ada yang terlihat santai. Mereka semua sadar bahwa menangkap seorang tersangka yang juga seorang polisi bukanlah perkara mudah. Selain risiko perlawanan, ada juga tekanan psikologis. Bagaimanapun juga, Ardi adalah rekan mereka sendiri. Pastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Lanjut Inspektur Budi. Kita tidak boleh melakukan kesalahan. Sekitar pukul 2 dini hari, 3 mobil polisi tanpa sirene bergerak menuju rumah Ardi. Jalanan kota saat itu hampir kosong, hanya beberapa lampu jalan yang menerangi aspal yang sepi. Ketika mereka tiba di depan rumah Ardi, suasana sangat sunyi. Lampu rumah itu masih menyala. Itu berarti Ardi kemungkinan masih berada di dalam. Inspektur Budi memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap. Sekarang, katanya pelan. Beberapa polisi langsung bergerak cepat menuju pintu rumah. Tok, tok, tok. Polisi, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, pintu itu akhirnya terbuka. Dan di sana berdiri Ardi Pratama, dengan wajah terkejut. Ardi terlihat kebingungan ketika melihat banyak polisi berdiri di depan rumahnya. Ada apa ini, Pak? Tanyanya dengan nada gugup. Namun Inspektur Budi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ardi dengan wajah serius. Kami perlu memeriksa rumah Anda, katanya singkat. Ardi tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya ia mundur dan mempersilakan mereka masuk. Begitu tim penyidik memasuki rumah itu, mereka langsung mulai melakukan pemeriksaan. Beberapa petugas menuju ruang belakang, sementara yang lain memeriksa garasi dan dapur. Tidak butuh waktu lama sebelum salah satu petugas memanggil dengan suara keras. Pak, Anda harus melihat ini. Inspektur Budi segera berjalan menuju ruangan yang dimaksud. Di dalam sebuah ruangan kecil di belakang rumah, mereka menemukan sesuatu yang membuat suasana langsung berubah tegang. Di sana terdapat meja logam besar yang menyerupai meja operasi. Di atasnya terdapat berbagai alat medis seperti pisau bedah, gunting operasi, sarung tangan, dan beberapa botol cairan antiseptik. Di sudut ruangan juga terdapat 2 kotak pendingin besar. Inspektur Budi membuka salah satunya dengan hati-hati. Wajahnya langsung mengeras. Di dalam kotak itu terdapat organ tubuh manusia yang dibungkus rapi dalam plastik medis. Beberapa penyidik yang melihatnya langsung terdiam. Kini tidak ada lagi keraguan. Ardi Pratama adalah bagian dari kejahatan ini. Petugas segera memborgol kedua tangan Ardi. Ia tidak melawan. Ia hanya berdiri diam dengan wajah pucat. Penangkapan Ardi segera menjadi berita besar. Kabar bahwa seorang polisi terlibat dalam kasus potongan tubuh manusia menyebar dengan sangat cepat. Di kantor polisi, Ardi akhirnya menjalani proses interogasi.
Awalnya ia hanya duduk diam, menundukkan kepala, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Inspektur Budi duduk di seberangnya. "Ardi, kami sudah menemukan semuanya di rumahmu," katanya pelan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya Ardi mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat lelah. "Ya, saya tahu," katanya dengan suara pelan. Semua orang di ruangan itu langsung memperhatikan. "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" tanya Inspektur Budi. Ardi terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Hampir 2 tahun." Jawaban itu membuat beberapa penyidik saling berpandangan. 2 tahun berarti kejahatan ini sudah berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi. Ardi kemudian mulai menceritakan semuanya. Ia mengaku bahwa awalnya ia hanya bertemu seseorang yang menawarkan uang besar jika ia bisa menyediakan organ tubuh manusia. Awalnya ia menolak. Namun masalah keuangan membuatnya akhirnya tergoda. Dari situlah semuanya dimulai. Pengakuan Ardi langsung memicu banyak pertanyaan baru. Jika ia menjual organ tubuh manusia, maka pasti ada orang yang membelinya. Namun ketika ditanya lebih lanjut, Ardi hanya memberikan jawaban yang samar. "Saya hanya bertemu perantara," katanya. "Siapa namanya?" tanya seorang penyidik. Ardi menggeleng. "Saya tidak tahu nama aslinya." Jawaban itu membuat penyidik semakin frustrasi. Kasus ini mungkin jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Jika benar ada jaringan perdagangan organ di baliknya, maka Ardi mungkin hanya salah satu bagian dari rantai kejahatan tersebut. Sementara itu, di luar kantor polisi, masyarakat mulai ramai membicarakan kasus ini. Banyak orang merasa marah dan kecewa. "Polisi seharusnya melindungi masyarakat," kata seorang warga kepada wartawan. "Bukan malah melakukan kejahatan seperti ini." Tekanan dari masyarakat terus meningkat. Semua orang ingin keadilan bagi para korban. Beberapa bulan kemudian, kasus Ardi akhirnya sampai di pengadilan. Persidangan berlangsung dengan pengamanan ketat karena banyak warga yang ingin menyaksikan prosesnya. Di ruang sidang, Ardi duduk dengan kepala tertunduk ketika hakim membacakan semua dakwaan terhadap dirinya. Bukti-bukti yang ditemukan di rumahnya, hasil forensik, dan pengakuannya sendiri membuat kasus ini sangat jelas. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Ardi dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan berat yang dilakukannya. Putusan itu disambut dengan perasaan campur aduk oleh masyarakat. Bagi keluarga korban, hukuman itu tidak akan pernah mengembalikan orang yang mereka cintai. Namun setidaknya, pelaku sudah menerima konsekuensi dari perbuatannya. Desa tempat ditemukannya 30 plastik hitam itu perlahan kembali tenang. Jalan desa itu kini terlihat seperti biasa, dilalui petani yang pergi ke sawah setiap pagi. Namun bagi warga yang pernah menyaksikan kejadian itu, kenangan tentang hari tersebut tidak akan pernah benar-benar hilang. Pagi ketika tumpukan plastik hitam ditemukan di pinggir jalan. Pagi yang mengubah desa kecil itu selamanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.